Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali bersama kami channel YouTube Laskar Teknik ya. Oke teman-teman. Nah di depan saya ini sudah ada cak 3 teman-teman ya. Bubut C6132A Guangzhou punya teman-teman ya, panjang 1 meter. Kisaran harga barunya itu 80-an ya, secondnya 40-an teman-teman ya, secondnya sekitar 40-an. Nah kali ini saya coba mau menjelaskan mengenai cak 3 ya teman-teman ya. Jadi sebelum saya ke inti dari permasalahan tentang cak 3 di mesin bubut, cak 3 ini namanya juga cak 3 ya, universal cak atau memang cak otomatis. Kenapa dinamakan cak otomatis? Karena ketika ini digerakkan, dia ini diputar ya maksudnya. Nah, dia bergerak semua, itu namanya cak otomatis, cak 3. Nah, oke. Jadi dia untuk menjepit benda kerja itu tidak memerlukan waktu yang lama. Settingnya teman-teman ya, itu salah satu kelebihannya. Kemudian ini juga untuk menjepit benda kerja yang bentuknya as, segitiga, segi 6 dan kelipatannya ya. Oke, nah kemudian memang analisa secara teoritis, secara akademis dari sisi edukasi ini cepat sekali. Dia untuk memasang benda kerja itu cepat karena dia bergerak semua. Nah, cekam otomatis itu namanya seperti itu teman-teman. Jadi salah satu kelebihannya di sana. Kemudian tadi sifatnya untuk menjepit karakter benda kerja tadi juga sudah saya sampaikan. Kemudian sebenarnya sih bukan kelemahan ya, mungkin ciri dari sisi edukasinya. Saya sampaikan bahwa dengan cak 3 ini identik tidak bisa dalam tanda kutip ya menjepit benda kerja yang tidak beraturan atau minimal segi 4, tidak terlalu maksimal hasilnya. Itu salah satu karakteristiknya. Jadi memang ini idealnya untuk menjepit benda kerja yang silindris atau as, segitiga, segi 6 dan kelipatannya. Oke ya teman-teman. Nah kemudian saya ingin membuka cak ini teman-teman ya. Terlihat ya bergerak kan teman-teman ya, bergerak. Nah nanti kita akan cek ada nomornya enggak teman-teman. Terkadang si cak ini itu tidak ada nomornya. Nah nanti cara ngeceknya itu seperti apa? Nah, ini kenapa bisa ringan? Karena handle-nya itu kita setting longgar, maksudnya bukan pada titiknya. Kalau giginya lepas gitulah, jadi dia ringan. Nah, ringan. Pokoknya handle-nya jangan disetting di pas di settingannya lah. Nah, kemudian yang bawah ini ketika ngelepas harus dipegang. Karena takutnya nanti Anda kaget jatuh. Nah ini udah terlepas teman-teman, udah terlepas ya. Nanti kita cek 1, 2, kemudian 3. Oke, lalu kita coba bersihkan teman-teman ya. Kita bersihkan, memang harusnya ada olinya ya teman-teman ya, cuman olinya habis, stok oli kita habis. Nah kemudian kita bersihkan. Nah nanti saya harus cuci tangan ini teman-teman karena banyak kaget jadinya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, kita cek apakah ada nomornya teman-teman ya. Kelihatan nggak? Nah, nomornya itu biasanya di sini tuh. Nah, ini ada nomornya. Nanti kan pertanyaannya, bagaimana kalau kemudian tidak ada nomornya? Cara ngitungnya bagaimana? Gitu ya. Oke, jadi ini nomor 1 kelihatan nggak ya? 1, oke, kelihatan teman-teman ya. Kemudian nomor 2, oke, kelihatan ya. Nah kemudian nomor 3, tergantung produsennya ya, mau naruhnya di mana nomornya. Nah itu nomor 3, oke. Nah kadang di sini juga sering ya kita dapatkan nomornya di sini. Nah kemudian ini mungkin ada nomor jumlah produk ya, jumlah serinya kayaknya sih 6610.
Ini sama 6610. Jadi memang ini satu pasangan dari awal ya. Oke teman-teman. Nah tadi kita sudah berbicara mengenai nomornya ya, mengenai nomornya. Ada nomornya, bagaimana kalau kemudian tidak ada nomornya, bagaimana cara menentukannya. Nah teman-teman bisa lihat ya, yang saya pegang ini, nah ini kan dia paling pendek teman-teman. Nah itulah, ini kan paling pendek ya. Nah ini membuktikan dia nomor satu teman-teman. Ini yang sedang, ini nomor dua. Ini yang agak panjang, nomor tiga teman-teman. Nah ini yang paling pendek. Nah ini nomor satu, kelihatan ya teman-teman ya. Itulah cara menentukan apa namanya ya, nomornya mana yang mesti pertama kali kita masukkan. Nah kemudian sekalian kita tes. Cara memasukkannya adalah kita lihat ujung baygonya. Nah itu terlihat teman-teman, terlihat di ujung baygonya. Nah itu harus kita tenggelam baru kemudian kita masukkan. Nah pastikan udah klek, berarti dia udah masuk. Kemudian kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Ini sudah nyangkol betul? Belum ternyata teman-teman. Mana tadi? Pastikan dulu ya. Nah itu ya kelihatan teman-teman ya, ujung baygonya. Kalau kita putar berlawanan dia mundur teman-teman. Oke. Kemudian kita putar searah jarum jam, berarti dia maju. Nah si ujung baygon tadi pasti narik si ular ini teman-teman. Nah dia udah menguatkan. Nah nanti kita ketemu di sini ujungnya. Ujungnya udah ketemu sini. Baru kemudian kita masukkan nomor 2. Kemudian kita putar searah jarum jam lagi. Nah sepertinya udah nyantol lagi. Nanti kita taruh lagi di sini teman-teman. Ujung baygonya ada di sini. Nah, baru kita masukkan nomor 3. Bagaimana kalau kemudian ujung baygonya di tengah-tengah? Dia tidak akan masuk teman-teman. Jadi harus benar-benar tenggelam. Nah, oke ya. Oke, nah ini udah masuk. Kemudian kita geser, kita putar searah jarum jam. Apakah kemudian nanti tiga-tiganya bisa saling ketemu? Oke ya, jadi di panjang pendeknya. Jadi yang pendek itulah yang nomor 1, yang sedang itu nomor 2, dan yang agak panjang itu nomor 3 atau terakhir. Begitu ya teman-teman ya. Misalkan kita kesulitan ketika kemudian caknya itu tidak ada nomornya ya. Cara ngeceknya seperti itu. Finish. Oke ya teman-teman. Terima kasih, salam teknik, salam cak 3, dan ini tidak boleh tidak boleh terpasang, dan harus kita lepas. Oke, demikian teman-teman semuanya mengenai cara mengecek urutan atau nomor ketika kita mendapatkan cak tersebut tidak ada nomornya. Semoga bermanfaat. Salam anak teknik.